Oke, halo guys, kembali lagi ke kami ITB Pieces Music Nerd. Aku lupa nama channelnya apa. Tapi ya kembali lagi, aku Pepen dan teman aku dia. Jadi kami sini abis dengerin album barunya dari Alex G, Headlights. Itu kalau nggak salah baru 4 hari yang lalu dirilis. Dan biasanya kan kami dengarnya offline ya, tapi di sini kami dengarnya online. Jadi kami sistem itu kayak kami dengar terus nanti kami live commenting atau live chatting gitu di PC gitu. Karena kami beda kota dan lagi libur dan lagi magang, jadinya kami beda. Jadi kami secara online, secara daring. Anjay, kayak COVID gitu. Jadi tentang Alex G, aku bukan pendengar Alex G. Aku pernah dengar Alex G tapi aku bukan orang yang kayak bisa dibilang casual listener juga, karena aku cuma tahu beberapa lagu doang. Aku udah pernah dengar albumnya yang DSU, jadi gitu. Aku pernah dengar dan aku cukup suka, tapi aku agak lupa gitu sama per lagunya kayak gimana. Tapi secara overall enak sih, enak denger. Terus di Headlights ini aku rasa agak berbeda gitu sama apa yang udah pernah aku dengar dari Alex G. Secara instrumentation dan production itu jujur ini lebih mainstream. Aku rasa agak beda gitu. Terus tapi suaranya sama-sama aja sih secara deliverynya. Mungkin ada lagu yang emang dia suaranya beda gitu, kayak di Far and Wide kalau nggak salah. Itu kayak tiba-tiba dia berubah suara. Terus ada aku liat komen dia bilangnya itu Kermit Alex G. Terus kayak wow. Mungkin nggak tahu ya, mungkin bagi aku yang baru pertama kali dengar Alex G yang kayak gitu, jadi aku kayak tapi nggak tahu. Nah, di awal track number 1 jujur aku agak kurang engaging sama lagunya. Mungkin karena bukan style aku juga, tapi secara melodi juga menurut aku agak oke gitu, kayak yaudah aja gitu. Tapi emang aku rasa itu dari track pertama tuh aja udah agak berbeda sama yang biasanya aku dengar dari dia, dan jadi kayak semacam introduction ke albumnya gitu. Dan emang kelihatan sih, cuman aku kurang suka aja gitu sama track number 1 ya. Tapi waktu track number 2 aku rasa emang masih sama, kayak agak cukup sama gitu. Tapi outro itu tiba-tiba kayak gitu, dan kayak rasanya enak aja gitu. Aku suka kayak gitu. Secara produksi mungkin lebih mirip sama yang aku pernah dengar dari Alex G. Gak juga sih, tapi emang ada beberapa mirip. Tapi itu membuat aku jadinya kayak apa ini, dan aku jadi rasanya lebih tertarik sama kayak gitu. Setelah itu ada singlenya itu Afterlife, bukan Afterlife. Aku rasa Afterlife lagu yang paling aku suka dari album ini. Sangat summer, sangat vibe-nya itu on the beach, terus sangat bright gitu, dan aku suka aja, kayak rasanya kayak wow, asik gitu, dan sangat nggak tahu, enak aja, melodinya suka, produksinya juga suka, dan enak aja dengarnya gitu. Nah terus lagu-lagu ini aku rasa ada banyak lagu yang pakai layering background voices gitu, ada orang nyanyi di belakang. Aku biasa suka, tapi sini kemarin tadi aku cukup mungkin agak overwhelmed atau bahkan terkadang underwhelmed gitu sama decision menggunakan itu, dan aku rasa jadinya kayak gitu. Secara production juga not my type, tapi ada beberapa lagu yang kayak production itu tiba-tiba berbeda, dan aku rasa agak fall flat. Kayak misalnya di track Bounce Boy sama Far and Wide. Far and Wide itu string itu bagus banget, dan kayak suspense itu rasa, dan aku suka banget. Tapi tiba-tiba agak fall flat aja di akunya. Terus ada di production juga ada bukan rasanya sih, ada kayak suara kayak ting 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 gitu di, kalau salah itu di Beam Me Up sama Oranges. Dan bukan dua-duanya aku juga suka gitu. Secara gitarnya juga kayak fun, light gitu, tapi ada yang suara ting ting gitu, jadi kayak lucu aja gitu. Jadi tapi itu yang membuat aku agak tertarik dan aku juga suka. Terus ada juga title tracknya Headlights, aku suka sih. Aku rasa Headlights itu keren. Secara production juga ada banyak yang
aku bisa dapetin kayak enough aja gitu bagi aku. Terus ada juga It's Still Winter, aku rasa itu agak gak boring sih, lebih ke kayak gak ada aja sih itu gitu. Aku rasa kayak oke gitu. Sama lagu Hotel Live, aku gak tahu itu emang live atau judulnya live. Jadi itu kayak per track, tapi secara overall mungkin karena aku dengar albumnya selagi aku dan suatu, dan juga aku nggak lihat liriknya, jadi mungkin aku perlu ada beberapa listen lagi. Tapi secara first listen aku, initial listen aku, jujur agak let down aja sih dikit. Aku nggak mau bilang aku kecewa, tapi kayak mungkin aku ekspektasinya aku tinggi ya, karena aku dengar soundtracknya di Astro TV Go itu bagus banget dan aku suka banget gitu. Mungkin karena itu jadinya ekspektasi aku kayak rasanya kayak kayaknya dia bakal kayak gini, kayak soundtrack Astro TV Go, tapi enggak sih, dan jadinya aku cukup kecewa. Dan mungkin karena beberapa lagu juga pernah dengar dari dia dan aku berekspektasi lagunya kayak gitu, jadinya aku agak mungkin aku nggak terlalu familiar sama dia kayak gini gitu. Aku cukup yaudahlah ya gitu, oke lah gitu. Nah, terus track yang aku suka top 3 itu ada Alter Life, Oranges sama Headlights. Aku rasa juga gak ada track yang buat aku tuh kayak ini lagu yang paling suka gitu, tapi kayak Aliptune kayak oke gitu. Tapi bukan lagu yang terlalu kayak ini kayak lagu yang bakal aku denger gitu setiap hari gitu. Tapi kayak yaudah enjoy aja gitu aja. Oke, dari aku bye. Jujur, gue bingung mau ngomong apa, and I don't have much to say about it other than there is nothing surprising from it. Then it's really what you would expect from an Alex G album, which can be a good thing and can be a bad thing. As usual, liriknya itu the things, hal-hal yang sesuai interpretasi masing-masing aja, dan maksudnya nggak complete naratif dan descriptive in like a total way, I guess. Terus dari productionnya sih gue notice, mungkin walaupun gue nggak denger album sebelumnya yang terakhir dengan lengkap, gue rasa ini sedikit berbeda dengan lagu-lagunya Alex G yang lain. Apa ya, produksinya, gue nggak tahu produksinya sama atau enggak, tapi produksinya lebih rounded dan nggak ada that kind of roughness yang biasanya present di lagu-lagu Alex G yang lain. Instrumennya mungkin lebih rame dari biasanya, nggak as stripped down and simplistic, not simplistic in a way. Dibanding sama album-albumnya yang lain, this didn't hit as hard because tadi I don't think Alex G album-albumnya itu punya pattern yang menarik, yang yang breaking the mold gitu. Tadi this is what you would expect from an Alex G album, but at this point we have kind of a lot on that already. And sebagai seorang yang prefer sebuah album yang cohesive dan punya konsep yang mungkin berbeda-beda in an artist's body of work, nggak yang kayak kompilasi lagu keluar. And sadly, walaupun gue emang suka style musiknya, maksudnya I do fuck with his music in general, but looking at it through a wider perspective dengan jajaran album-album yang lain, this is nothing special, and I enjoyed it, but it doesn't really leave a mark on me. Nggak kayak yang gitu, nggak kayak yang terus yang gue suka mungkin ada beberapa momen mengejutkan gitu di lagu-lagu tertentu, tapi gue lupa judul-judulnya apa, gue nggak nyatet. Nanti kita harus buka live chat dengan Pepen. And that's it from me for now. Apalagi ya, gue denger ini
album pertamanya dia yang di label besar, tapi kayak secara kontekstual gue nggak tahu the significance and bedanya sama yang lain apakah dia punya kontrak atau batasan tertentu gitu. Jadi ya I'd give it 6.5 out of 10. Mungkin kalau gue denger lagi gue akan lebih suka, but that's my view for now. See you.